Ibu saya itu baru mulai masak kalau saya habis pulang parkir bawa duit 20.000 segala macam. Itu ibu baru masak. Gimana caranya dari tukang parkir sampai akhirnya bisa duduk di kementerian gitu loh? Gimana sih maksudnya? Kuncinya begini. Kita kasih solusi. Bang Dhanil Simanjuntak. Wah, Siap. mantap, siap. Ini juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pak Prabowo nih. Mantap. Siap Mas Dery. Saya kemarin main ke kementerian loh. Oh iya. Iya, cuma kita nggak diundang Pak Prabowo ya. Diundang Pak Prabowo. Oh, iya. Saya, Om Deddy Kobuzier, konten kreator banyak banget yang diundang ke sana gitu. Kita Orang makan, top makan. semua tuh. Saya doang yang nggak dikenal kayaknya. Kenal dong. Masya Allah. Saya sebaik diundang Mas Dery, wah harus siap. Waduh, siap. Makasih Bang udah mampir di sini ya. Sama-sama Mas Dery. Yang tentunya kan Anda pasti punya banyak bocoran. Bocoran Ya. apa tuh? Bocoran kemana pengusaha harus melangkah nih? Ah, itu dulu tuh, ya kan? Apalagi kemarin saya sama Pak Prabowo tuh kan ngebahas mengenai nasib kreator, nasib UMKM, nasib YouTuber dan lain sebagainya. Memang ranah di media itu kan seperti apa nih? Katanya ada regulasi baru. Iya, memang nantinya disahkan oleh Perpres yang baru. Harus misalnya nanti harus tervalidasi dengan Dewan Pers. Panjang lah pokoknya. Mungkin Anda juga tahu lah Bang, pasti Bang. Nah, cuma dalam hal ini kan, oke, nih disclaimer ya, ini kita nggak lagi bahas mengenai politik praktis teman-teman. Kalau lihat wajah Anda pasti Anda semua Langsung langsung capres ya. Ngelihat gua pasti capres nih. Nah itu, ini gimana ya? Saya mengambil insight Anda, tapi sementara pasti nanti dilabelisasi. Tapi saya luar biasa dengan Mas Dery ini, berani begitu loh masuk pada segmentasi, menggali nilai dari banyak orang. Waduh, thank you. Ini luar biasa loh. Jadi memang orang bisnis itu harus menggali nilai dari banyak kelompok, dari banyak orang, sehingga kemudian itu bisa dipraktekkan pada bisnis. Karena kan coba loh, kalau kita cuma pegang satu value misalnya tanpa mengkomparasi, membanding-bandingkan dengan banyak value, itu kita jadi tertutup, jadi jumut. Tapi kalau kita berani mengkomparasi satu value ini, wah itu jadi luar biasa. Bisnis juga perlu memahami banyak value loh. Iya betul. Kenapa? Betul. Karena kita paham konsumen kita kan. Karena Karena value itu kan banyak nih orang. Oh ternyata di Baduy itu nggak pakai sepatu. Misalnya kan Baduy Banten sana nggak pakai sepatu dan mereka tidak butuh TV segala macam. Itu kan value yang perlu dipahami. Iya betul. Waduh, awalnya udah daging semua nih. Nah, ini baru permulaan teman-teman ya. Artinya beliau juga pengusaha, ya kan? Pengusaha kecil-kecilan. Bisa aja. Yang kelihatan memang ini itu bukan kecil ini. Istri ya? Ada. Istri saya punya klinik. Dokter juga ya beliau. Dokter kecantikan punya di Medan. Kemudian ini sedang persiapan di Bintaro. Oke, mudah-mudahan nanti kita kupas semuanya selama obrolan ini ya. Nanti istri Mas Dery bisa perawatan di tempat istri saya. Harus coba. Ngopi di Medan. saya. Ngopi di Medan. Begawan Kupi di Medan. Kan punya abang juga kan. Skincare juga di Medan. Agak jauh ya Jakarta Medan ya. Tapi kalau emang hasilnya maksimal 2 jam loh cuma Jakarta Medan itu. Lebih jauh antara Kebun Jeruk ke Kemhan kalau macet. Iya benar. Kemarin dari sini ke sana. Betul. Stuck gitu ya. Makanya. Nah, biar amannya kalau bahasa guyonnya mah tenang teman-teman. Ini kita nggak nyerempet kemana-mana. Tapi biar lebih amannya gini Bang. Disclaimer-nya biar lebih diplomatis lah. Saya ngundang beliau ini. Saya ngundang Anda Bang. Karena memang Anda kan bisa bagian dari Menteri Pertahanan. Aman. Kalau Menteri aman. Kan karena bentuk pengabdian kita sebagai warga negara kepada pemerintah kan. Ini sikap bela negara. Bela negara gitu. Udah gitu aja. Aman dong. Kita mengundang dari juru bicara menteri kan. Iya, juru bicara Pak Prabowo. Oke. Juru bicara Pak Prabowo. Oke, gini Bang. Menyikapi Anda kan juga dosen ya. Betul. Ekonomi juga kan. Betul. Terus tadi ngobrol politik, di ekonomi politik ya. Ada buku juga ini yang bisa dibilang nanti mungkin teman-teman bisa. Ini launching tanggal 20. Oh iya? Iya, tanggal 20 di Kemhan. Dan ini juga menarik ya. Tadi ada di daftar isi karena menghadirkan Abang ini kesini karena memang terkait dengan ekonomi, pengusaha dan lain sebagainya. Tuh, halaman 30 pembangunan ekonomi berwawasan pertahanan. Betul. Nah, ini penting nih. Nanti mungkin sambil kita kupas lah isi bukunya. Sama halnya dengan
kalau kita lahir di negeri ini, yang memang mau nggak mau udah qadarullah ya sudah demokrasi kan, sekarang itu berjalan gitu sistemnya. Terus pengusaha juga harus tahu, kira-kira 2024 ini kita nih kemana gitu loh, perilakunya gimana, cara marketnya kita bidik tuh seperti apa, daya belinya tinggi apa rendah. Nah, Anda juga pengusaha, Anda juga dosen, tentang ekonomi juga Anda paham, ekonomi syariah juga ngerti, kayak gitu-gitulah. Kita bahas dari awal deh Bang. Kan pada prinsipnya sederhana ya, pengusaha atau perdagangan lah, bisnis segala macam. Kita butuh kepastian, itu pasti kan. Kemudian kedua, bisa dikalkulasi. Kan dua hal ini saja. Jadi butuh kepastian, kemudian bisa dikalkulasi. Pertama dari sisi kepastian, tentu dari sisi stabilitas, keamanan segala macam. Semua pembisnis ingin semuanya aman, kondusif, sehingga dia bisa berkarya, sehingga dia bisa berproduksi. Ya, semuanya ingin begitu. Nah, kemudian kedua bisa dikalkulasi. Bisa dikalkulasi ini artinya dengan investasi sekian kita bisa menghasilkan berapa, biaya yang harus kita keluarkan berapa. Nah, tentu kalau melihat dari sisi itu, tentu pengusaha akan melihat misalnya dari sisi kepastian. Ini para capres itu memberikan kepastian untuk menjaga keamanan tidak? Dia menampilkan kecenderungan untuk mempersatukan tidak? Punya kecenderungan untuk merangkul semua pihak enggak? Ini mau bikin ribut terus atau enggak? Itu kan itu akan sangat berpengaruh kepada pengusaha, karena ketika capres-capres ini bertarung dengan cara yang mempersatukan, istilah saya itu menggembirakan. Kalau dalam Islam itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua ini pengen melakukan yang terbaik. Misalnya Pak Prabowo pengen melakukan yang terbaik, Pak Ganjar pengen buat yang terbaik buat negara ini, Pak Anies bikin yang terbaik buat negara ini. Udah, kita berfastabiqul khairat saja. Jangan saling ejek, jangan saling macam-macam. Nah, pengusaha ketika melihat situasi seperti itu, kompetisinya fastabiqul khairat, kompetisi yang menggembirakan, berarti ada kepastian nih nanti. Kepastian dari siapa? Keamanan. Itu yang paling kita butuhkan. Karena pengusaha tentu ingin kepastian, keamanan segala macam, kondusif. Kenapa? Karena kalau tidak kondusif, maka bisnis tentu akan sulit. Nih sekarang pengusaha-pengusaha besar pasti wait and see, investor juga wait and see. Untuk keluarkan investasinya pasti mereka ngelihat itu. Tapi kalau kemudian semua capres menunjukkan komitmen untuk menghadirkan kompetisi yang gembira, kompetisi yang mempersatukan, itu pasti para pengusaha, oh ini siapapun yang jadi aman nih, ada kepastian itu dulu kan. Nah dari kalau saya ditanya ya pasti subjektif ya, saya juru bicara Pak Menteri Pertahanan, juru bicara Pak Prabowo, Anda pasti tahu jawaban saya gitu ya. Itu pertama. Kedua itu dari sisi tadi kepastian, satu lagi tentu dari sisi kalkulasi, bisa dikalkulasi kan yang bisnis selalu gitu. Kalau sudah aman Mas Dery, pasti kan kita menghitung investasi kita, cost berapa, dan kita dapat revenue berapa, itu bisa kita lakukan. Nah dari sisi itu apa? Ada komitmen anti korupsi, ada komitmen memperbaiki birokrasi. Selama ini kan keluhan dari para pengusaha itu adalah birokrasi, perizinan dan macam-macam. Nah termasuk korupsi. Nah jadi tidak ada negara di dunia ini yang maju kalau kemudian korupsinya ramai. Negara maju itu selalu hasil survei menunjukkan negara maju itu selalu tingkat korupsinya rendah, tingkat suapnya itu pasti rendah. Negara-negara yang terbelakang atau negara yang pembangunannya buruk pasti tingkat korupsinya tinggi. Nah ini kan berangkat dari tadi, kalau usaha itu bisa dikalkulasi dengan mudah, maka tingkat korupsinya pasti rendah. Ini kalau kemudian kita urus perizinan itu sulit, kita ngurusin macam-macam sulit, segala macam itu pasti cost-nya sulit dihitung. Kenapa? Ketemunya pungli lagi ya, gitu. ketemunya. Nah, makanya dari sisi ini tentu
pengusaha bisa lihat apa komitmen para capres terhadap komitmen pemberantasan korupsi, komitmen terhadap perbaikan birokrasi dan sebagainya. Tapi biasanya gini Bang, yang rata-rata yang ngegaungin, ya saya nggak bilang semua ya, atau merata gitu enggak. Tapi yang ngegaungin kita akan basmi korupsi, kita akan apa segala macam. Malah ketahuannya malah kayak lu ngomong apa sih? Itu gimana ya? Maksudnya nggak ngomong salah. Giliran ngomong sangkanya pencitraan. Nah, ini yang berbahaya ya. Ini permisif. Jadi masyarakat kita punya kecenderungan permisif. Kenapa? Karena memang retorika kita terlalu ramai, tapi miskin aplikasi, miskin operasionalistik. Contohnya? Ya, kan Anda selalu kritik pasti politisi seperti kami, misalnya, retorikanya pasti semua baik-baik. Iya. Tapi kemudian pada tataran terapannya itu enggak begitu. Nah, itu PR dan kritik untuk kami semuanya, politisi. Pemimpin. Makanya dalam posisi ini para politisi penting untuk memperdekat jarak antara retorika dengan pelaksanaan. Caranya gimana? Tentu komitmen. Kalau kata Max Weber kan masalah kita itu terutama orang-orang Asia miskin komitmen. Artinya apa yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang dikerjakan. Lah karena memang begitu. Nah, itu PR kita loh. PR kita. Iya kan awalnya kan apa sih, lupa lagi, kemarin ada tulisan bagus banget tuh. Awalnya dia manis-manis, tapi begitu sudah jadi kami dilupakan ya gitu-gitu loh. Nah, itu juga dua pihak nih. Saya harus sebutkan dalam demokrasi itu ada dua pihak, Mas Dery. Pihak pertama voters, pihak kedua itu adalah tentu calon, pemilih dan calon. Kalau pemilihnya itu sejak awal melakukan seleksi, track record segala macam, rekam jejak segala macam itu, maka dia akan bisa memilih pemimpin atau calon wakilnya yang lebih baik. Masalahnya adalah pemilih kita juga kemudian demand-nya juga terhadap money politik tinggi. Coba nih sekarang politisi, anak-anak muda sekarang yang mau jadi politisi, itu sedikit sekali mereka yang bisa terpilih kalau nggak punya uang. Anda jadi caleg, itu modalnya besar loh. Gede, ya. Minimal kalau Anda caleg di DPR RI itu minimal itu 5 miliar. DPR RI itu kalaupun modal kita itu udah terkenal, sudah apa, itu minimal 5 miliar. Itu duit dari pribadi apa dari partai? Macam-macam lah. Mungkin ada teman-teman yang duit pribadi, dia pengusaha, atau dibantu oleh teman-teman yang lain, pengusaha, bohir dan sebagainya. Tapi saya mau katakan apa? Kos politik kita itu mahal. Nah, kos politik kita itu mahal juga kenapa? Karena praktek-praktek money politik itu masih jadi PR kita di pemilihan. Anda bayangkan kalau raw material demokrasi kita buruk, bahan baku demokrasi kita buruk, maka kita akan menghasilkan pemimpin dan wakil yang buruk juga. Makanya ada PR. Ini dua sisi PR-nya menurut saya. Di satu sisi kami partai, misalnya saya kebetulan orang partai juga misalnya, itu punya tanggung jawab menghadirkan calon-calon yang terbaik, misalnya anggota DPR segala macam. Tapi masyarakat juga harus pastikan bahwasannya yang mereka pilih bukan orang yang bayar, bukan yang ngasih duit. Serangan fajar. Serangan fajar dan segala macam. Nah, kalau masyarakat juga tidak tergoda dengan money politik, maka yang terpilih itu adalah orang-orang yang memang selama ini bekerja untuk rakyat. Jadi perubahan itu tidak bisa satu sisi. Perubahan itu harus dua sisi. Politisi punya tanggung jawab, partai punya tanggung jawab menyediakan pilihan-pilihan yang terbaik. Masyarakat juga harus terdidik untuk memilih yang terbaik. Bukan memilih karena alasan uang segala macam. Tapi kalau pengusaha, ada juga yang beralasan gini Bang. Kan tadi ngomong alasan ya. Terkait nanti siapapun yang jadilah ya istilahnya gitu. Tapi kan ada yang terlabelkan misalkan nantinya, kita nggak usah ngomong praktisnya ya, nggak usah ngomong politik praktis, tapi memang dari sudut pandang pengusahanya pure. Pengusaha yang menilai bahwa ada yang tipenya tuh nanti akan ganggu bisnis gue. Karena misalkan dia ini terlalu membuka peluang asing untuk masuk ke dalam. Atau dibalik, ada juga pengusaha yang kayak justru
gua ruang geraknya harus bener dong nanti ketika ekspor, impor dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau memang lu memiliki visi misi yang nantinya lu akan pribumi banget misalnya, lu akan lokal banget gitu ya, atau mungkin konservatif banget, ya terus gua gak akan berkembang dong. Ada dan macam-macam di pengusaha, makanya bukan kita bahas politik, tapi memang kita harus tahu ya langkah-langkah ketika pengusaha nanti gimana caranya membaca terkait market, terkait revenue dan lain sebagainya. Jadi kita paham gitu loh. Ini kan tipe-tipenya kan karena semuanya tuh kan dilabel-labelkan di framing-framing ya. Yang ini kanan banget, yang ini kiri banget, yang ini tengah banget gitu. Gimana sih Bang? Sebenarnya sederhana sih bagi pengusaha yang biasa berkompetisi dengan sehat. Nggak ada masalah bagi mereka apabila calon presiden atau politisi atau anggota DPR atau kepala daerah yang terpilih itu punya komitmen, misalnya komitmen untuk anti korupsi, komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang sehat dan macam-macam. Itu bagi pengusaha-pengusaha yang ingin kompetisi sehat. Tapi bagi pengusaha-pengusaha yang ingin mengendalikan birokrasi misalnya, ingin punya para politisi yang terpilih itu afirmasi terhadap kepentingan mereka, ya pasti mereka juga investasi di politik itu. Itu kan pasti terjadi. Tapi itu nepotisme atau kolusi nggak kayak gitu namanya? Bukan? Ya itu kolusi. Itu kolusi dong. Itu yang disebut kolusi. Kok kali kong soalnya ya? Betul. Kan ini sudah kalau bahasa kita dulu ijon. Jadi ngijon ke politisi gitu lah supaya politisi ini bisa ngikut kepentingan dan ngurusin kepentingan pengusaha. Nah, ini tantangan kita. Ini yang kalau dulu Mansur Olsen, ada seorang ahli politik ekonomi, nyebutkan ini istilahnya political bandit. Jadi political bandit itu ketika pengusaha dan politisi berkong kali kong untuk supaya kebijakan yang dibuat itu afirmasi terhadap kepentingan pengusaha atau pengusaha kelompok tertentu gitu. Tapi bukannya nggak salah ya kalau memang dia adalah kolaborasi gitu. Di dalam arti yang benar misalkan ada nggak masa semuanya dipukul rata kolusi? Ya enggak. Dalam konteks yang benar untuk mendukung kebijakan yang afirmasi terhadap publik, ya oke, itu harus dilakukan. Kita sepakat. Tapi kalau kemudian yang lebih dominan adalah interest, apalagi interest pribadi, interest kelompok, nah itu yang jadi masalah. Apa nantinya akan ngaruh ke ekonomi atau kan tidak negara? Semua pengusaha hanya mikirin dirinya dan perusahaannya. Tapi banyak juga yang berpikir bagaimana masyarakat ini menjadi lebih baik, bagaimana negaranya lebih baik. Dia investasi misalnya, dia membantu, dia charity misalnya ke para politisi atau orang-orang yang punya komitmen ingin melakukan kebaikan. Nah, maka itu tentu baik. Tapi tidak digunakan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, tapi untuk semua masyarakat. Kan ada yang begitu. Nah, itu kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Itu bukan praktek political bandit menurut saya. Nah, ini menarik ya. Kalau kita analogikan, biar nggak nyerempet-nyerempet pinggir jurang atau politik praktis, analogikan misalkan ada sebuah CEO misalnya. Dia harus bawa kapal kan. Ya pokoknya orang ini sebagai bos atau mungkin dia pemimpin lah. Lalu kapal ini kan tergantung mau dibawa kemana. Mau sistemnya nanti afirmasi atau aliansi dengan asing misalnya, atau dia beraliansi dengan kekuatan di perdagangan di lokalnya, support dari dalam negeri dan lain sebagainya. Tapi dua-duanya misalkan gini. Kalau memang ternyata di dalam negara itu adalah dia nggak bisa membangkitkan devisa negara, ekonomi negara gitu kan, tapi malah ternyata yang afiliasi sama asing misalnya, ternyata malah bisa menguntungkan buat negara. Itu gimana? Saya sederhana Mas Dery sebenarnya. Ini era kolaborasi. Artinya tidak ada satu negara pun yang bisa besar tanpa berkolaborasi dengan pihak lain. Kita tidak boleh anti asing. Itu harus. Artinya kita welcoming dengan semua pihak. Hancur investasi dari mana saja. UMKM lokal kita hancur dong. Iya, tapi kemudian kuncinya di mana? Di regulasi. Kuncinya ada proteksi yang cukup untuk UMKM kita. Contohnya apa nih? Ya, yang besar-besar ini harus berkolaborasi dengan yang kecil-kecil ini. Kan istilah ada Joseph Schumpeter itu bikin buku kan judulnya Small is Beautiful. Anda kayak data terus dari tadi. Kayaknya Anda buku data. Keren. Jadi small is beautiful tuh yang kecil itu indah loh.
cantik ke. Anda bayangkan kalau dulu zaman Pak Harto itu ada ayah angkat, anak angkat, anak asuh gitu, yang pengusaha besar mengasuh yang kecil-kecil segala macam. Nah, kalau kolaborasi ini bisa diciptakan, ya kemudian ini akan menyebar kebermanfaatan untuk semuanya. Tapi tentu kita ingin pastikan, misalnya negara harus pastikan melakukan perlindungan terhadap yang kecil dan perlindungan terhadap kepentingan atau sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ekonomi Pancasila kita kan begitu. Artinya jangan biarkan, kan prinsipnya jangan biarkan Mike Tyson bertarung dengan Chris John. Pasti Chris John kalah. Babak belur. Sama halnya jangan biarkan mohon maaf itu merek-merek besar Indomaret, Alfamart segala macam itu bertarung dengan warung Bang Nasution, warung Bang Siregar. Nah, itu kalau dimasukin satu arena ya pasti kalah. Makanya harus ada regulasi, dan regulasi itu harus dipatuhi, itu yang paling penting. Nah, termasuk terkait dengan asing kan, misalnya investasi asing masuk, harus kan, kita butuh darah untuk mengalirkan ekonomi kita lebih cepat. Kalau tanpa kan kita punya keterbatasan, misalnya ada sektor tertentu kita butuh teknologinya, maka kita butuh investasi asing. Termasuk misalnya di bidang pertahanan, kita butuh investasi asing misalnya untuk mengakselerasi dan memodernisasi industri pertahanan kita, pesawat tempur misalnya, kapal selam, maka kita butuh mereka semuanya. Nah, tapi jangan biarkan investasi yang masuk itu terkait dan mengganggu UMKM kita. Nah, ini itu yang harus diatur. Nah, itu masalahnya Bang. Kita bahas UMKM ya. Kan ternyata nyatanya ya, ada yang perusahaan ice cream yang warna merah yang inisial M itu kan masuk sampai alat-alat dari China pun juga masuk. Akhirnya banyak yang keganggu. Terus jadinya akhirnya jadi belak-belakan dan lucu-lucuan, sebuah brand minuman jadinya dia pakai sepeda, dia dagang di depannya. Mau nggak mau ya udahlah numpang traffic apa segala macam. Ada juga yang memang kita tahu fenomenal platform TikTok yang Project X, yang dari asing kita belanja mudah ke asing. Artinya kalau memang ternyata asing betul-betul dibantu masuk ke dalam, kita nggak bilang bahwa kita anti asing ya, tapi malah jadinya kan mengkanibalkan atau membunuh UMKM kita. Nah, terus gimana caranya? Sebenarnya, nah ini yang sulitnya era internet misalnya ya, sosial media segala macam, kan banyak juga yang tidak bisa kita kontrol. Bahkan nggak bisa kita pajakin, misalnya negara tidak bisa pajakin. Makanya kemudian inilah tugas DPR misalnya untuk mendorong undang-undang perlindungan, terutama perdagangan di internet. Itu di sosial media dan sebagainya. Kan ini udah mulai dipikirkan masuk ke situ. Kemudian kedua, misalnya waralaba yang bisa menjamur di mana-mana itu supaya kemudian dia tidak melakukan kanibalisasi terhadap usaha-usaha kecil. Itu bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah. Dia bisa punya perda. Misalnya kita minta beberapa daerah yang tidak mengizinkan waralaba besar itu masuk di daerahnya. Oh, kayak Padang ya? Misalnya itu Padang. Ada beberapa daerah kan melakukan hal yang serupa, sehingga yang tumbuh itu waralaba lokal. Nah, itu kan sangat tergantung dengan proteksi dari pemerintah kota, kabupaten yang punya tanggung jawab itu. Dia bisa melakukan itu. Nah, untuk melindungi yang kecil-kecil ini? Kan sebenarnya dalam konteks ini kan pemerintah itu punya tanggung jawab melindungi yang kecil. Kalau yang besar itu, udah dia bisa bertahan semaksimal mungkin. Tadi saya sebutkan analoginya. Jangan biarkan Mike Tyson lawan Chris John. Itu nggak kelasnya. Beda kelas. Jadi ibaratnya waralaba besar nggak boleh disatukan dalam satu ring. Mereka waralaba yang kecil-kecil ini harus bersaing di antara mereka. Dan ini tanggung jawab pemerintah untuk melindungi. Jadi pesan pentingnya itu adalah kita tidak anti asing, kita membuka diri terhadap investasi, tapi kita atur. Dan sekarang udah berjalan belum pengaturan itu?
Sudah, sebenarnya Pak, ekonomi kita sudah melakukan pengaturan itu, tapi tentu banyak hal yang mulai harus kita perbaiki, apalagi eranya sosial media ini kan, Mas. Nah Iya, itu, iya. ya pas banget kalau gitu. Sekalian saya bahas ketika pengalaman saya dipanggil sama Pak Menhan. Anda kan juru bicara Pak Menhan kan. Artinya waktu itu kan sempat kita bahas banyak kreator-kreator kita kumpulkan. Ini saya singgung sedikit lagi ya. Nggak tahu nanti Anda menyikapinya seperti apa, Bang. Akhirnya begitu orang udah fokus jualan di sosial media, terus ujung-ujungnya juga ternyata misalkan ada regulasi baru yang disahkan oleh Perpres, yang memang nanti melibatkan orang-orang kreator baru atau media digital, mau nggak mau harus posting, harus sesuai dengan validasi Dewan Pers misalnya. Nah, sehingga kalau kayak begini-begini, yang diuntungkankah, yakinkah lokal itu bakal berdiri, bangun, sementara kita pun masih nebeng platform asing gitu loh. Ya itu tadi edukasi terhadap brand-brand lokal kita, kesadaran literasi sosial media mereka harus terus ditingkatkan. Saya misalnya kasih contoh begini, Mas Dery. Dulu emak-emak itu nggak paham tuh jual-jualan online. Pandemi itu berkahnya, blessingnya pandemi itu membuat mereka memaksa jual online kan. Itu situasi yang bisa terjadi. Ada urgensi di situ kan? Ada urgensi di situ. Nah, mereka akhirnya masuk perdagangan online dan itu banyak sekarang kan terjadi emak-emak. Nah, tinggal memang yang regulasi yang harus didorong itu tadi ya perlindungan terhadap produk-produknya itu supaya yang dari luar itu tidak mudah masuk kemudian harus bersaing dengan produk-produk lokal. Gini, karena kalau dihadap-hadapkan pasti kalah. Kenapa pasti kalah? Tadi saya bilang ini Mike Tyson dengan Chris John. Produk dari luar misalnya lebih murah. Kenapa? Karena dia skala besar. Sedangkan UMKM itu pasti lebih mahal karena dia skala kecil kan. Skala kecil pasti cost-nya lebih besar, cost-nya paling tinggi. Nah, ini yang nggak boleh dihadap-hadapkan. Nah, terus solusinya gimana kira-kira? Solusinya ya regulasi sekali lagi. Kalau dalam konteks pemerintah ya pasti regulasi. Nah di kita itu ini kan penanganan regulasi masih jadi debat terutama terkait dengan internet kan. Ini sulit kan borderless nih Mas. Borderless karena borderless nggak ada batas, orang bisa masuk sedemikian rupa. Kalau Anda misalnya contoh ya. Orang kita nggak bisa kontrol Netflix misalnya. Saya diskusi dengan teman-teman ini karena terkait dengan pertahanan budaya. Di sini saya tulis juga tentang pertahanan budaya. Di Netflix itu semua film yang ada di situ nggak bisa disensor. Nggak bisa disensor. Anda pasti itu prakteknya, waduh kan adegannya macam-macam itu nggak ada yang bisa disensor. Bioskop kita bisa kita sensor, ini nggak bisa disensor. Nah, tapi kalau kemudian kita tegas tutup segala macam, kita dianggap tidak terbuka dan segala macam. Nah, inilah yang jadi PR pemerintah, PR kita semuanya, termasuk saya diskusi tentang pertahanan budaya karena kita diserang nih secara kebudayaan melalui konten-konten seperti itu. Nah, dalam konteks ini misalnya kalau saya saran ya tentu harus ada komitmen dari DPR, komitmen dari kita misalnya dari pihak pemerintah itu untuk mengendalikan, tapi bukan berarti kemudian stop gitu, tapi dikendalikan, itu yang penting. Oh, berarti dibuat kayak semacam KPI digital. Iya. Itu yang bisa kita lakukan pertama. Kedua, tapi tantangan yang akan kita hadapi adalah ini gejala global. Gejala global yang saya maksud adalah nggak ada aturan baku di tingkat global terkait dengan ini. Itu jadi tantangan kita. Termasuk kan sampai sekarang misalnya Kementerian Kominfo kan juga protes misalnya sampai dengan detik ini X yang dulu Twitter itu nggak punya kantor sama sekali di sini. Tapi penggunanya kan tinggi. Facebook sudah mulai kan, Meta mereka sudah mulai. Tapi ini kan terkait dengan kemampuan kita juga nanti berkomunikasi dengan provider itu. Nah itulah kenapa saya misalnya kutip Pak Prabowo ya, diplomasi itu jadi penting, apalagi di tingkat kondisi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Tapi kan disangkanya kalau diplomasi itu kan kayak seakan-akan lembek gitu loh.
kayak ini normatif, Ya. nggak kanan, nggak kiri, kayak iya aja gitu sih. Ya, ini masalah apa kita mau ambil keuntungan buat national interest kita atau tidak? Kalau posisi pemerintah atau posisi pengusaha, misalnya kepentingan pemerintah misalnya, ini bisa mengcover national interest kita nggak? Bisa menguntungkan Indonesia nggak? Sesuai dengan nilai yang kita pegang, misalnya begitu. Oke. Nah, itu kan yang harus dibicarakan. Itu yang harus dinegosiasikan dengan para pihak itu. Kalau tidak, ya kita nggak mungkin jadi negara tertutup. Indonesia ini nggak mungkin jadi negara tertutup karena memang sejak awal komitmen kita adalah negara yang terbuka, tetapi kita punya kepentingan untuk melindungi yang kecil-kecil ini, memproteksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kira-kira begitu. Jadi kita nggak dalam posisi seperti Amerika. Liberal begitu, kita juga tidak dalam posisi seperti Cina, tapi kita sebut diri kita sebagai ekonomi Pancasila, atau kalau saya pinjam istilah yang digunakan Pak Prabowo itu ya ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi. Rujukannya tentu adalah pasal 33. Oh, ke situ. Kalau ekonomi Pancasila apakah bisa dikaitkan dengan ekonomi syariah? Ya, ekonomi Pancasila dia mengcover semua nilai-nilai. Karena kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dia mengcover nilai-nilai ketuhanan. Jadi ekonomi syariah, ekonomi Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ekonomi syariah. Artinya semua tercover di situ. Kita sering menyebutkan Pancasila itu adalah manifestasi dari nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam. Saya kritik terhadap ekonomi syariah. Ekonomi syariah kita itu seringkali digeser hanya sekedar tentang bank Islam. Di Indonesia itu bank Islam. Padahal kita harus bicara ekonomi Islam itu pada hal yang sangat substansi. Apa? Al-bai'ah, perdagangan. Jadi waharama riba, wahalal bai'ah, waharama riba. Sederhana sebenarnya intinya itu adalah al-bai'ahnya, jual beli, tapi jangan digeser syariah ini sekedar tentang bank. Nah, ketika bank Islam kemudian pada prakteknya itu tidak sesuai dengan nilai Islam, itu jadi kritik. Apalagi kemudian kalau bank Islam tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Saya kali ini sepakat sama Anda. Itu jadi tapi bukan berarti tapi gini. Pemerintah sudah semaksimal mungkin mengatur dengan mergernya bank syariah dong. Artinya Mas Dery, pemerintah punya komitmen tinggi untuk menyelamatkan ekonomi syariah. Paham, sepakat di situ. Syariah itu pertama. Kenapa? Kritiknya terhadap bank syariah berarti Anda nggak efisien selama ini. Berarti publik atau masyarakat Islam di Indonesia masih belum percaya dengan bank Islam. Kita harus bicara ekonomi syariah, ekonomi Islam pada fokus perdagangan tadi. Artinya praktek nilai, praktek akhlak dalam Islam itu yang utama. Anda bayangkan Mas, ketika Rasul ditanya sahabat aja, ini saya jadi kayak ustadz ini. Lo nggak masalah. Anda kan dulunya kan ketua pemuda Muhammadiyah kan pasti kan. Apalagi saya dosen ekonomi politik Islam. Jadi agama itu akhlak yang baik. Saya mau katakan apa? Praktek perdagangan itu ada kuncinya pada akhlak yang baik. Modal utama Rasul dalam perdagangan al-amin, beliau dipercaya. Anda tahu tidak bahwasannya ketika Rasul menjadi manajer dagangnya Siti Khadijah, itu bisnis Siti Khadijah itu makin besar loh. Saya bahkan punya hipotesis segini, Siti Khadijah itu melamar Rasul karena beliau percaya bahwasannya ini adalah orang yang sangat terpercaya, ini akan bisa membahagiakan hidupnya. Dan ini juga secara bisnis akan memperbesar bisnisnya. Kenapa? Beliau al-amin. Maka ketika beliau mengelola bisnisnya Siti Khadijah, ini akan semakin besar. Dan itu terjadi kan? Iya. Nah, saya mau katakan apa? Nabi ini itu manajer yang sangat ulung. Masya Allah. Apa modalnya Nabi? Modalnya Nabi itu adalah al-amin, dipercaya, amanah.
Oke. Konsep utama dalam ekonomi Islam yang dipraktekkan dan dicontohkan Nabi itu ya kuncinya al-amin, dipercaya, Iya. amanah. Oke. Bahkan sekarang para ahli-ahli manajemen modern intinya akan kembali ke sini. Harusnya. Al-amin, amanah. Nah, saya mau katakan apa? Orang kita gitu, ketika kita bicara ekonomi Islam, maka harusnya belajar tentang sirah nabawiyah, bicara tentang praktek ekonominya Nabi. Ya. Nah, tapi kan selama ini kita nggak pernah belajar tentang bagaimana Nabi berdagang. Umat itu jarang sekali diceramahi banyak tentang cara berdagangnya Nabi. Oke. Kan sepi itu. Makanya tadi saya diskusi, baca tuh buku Afjalur Rahman. Ada saya rekomendasi nih tentang kepada perdagangan? Muhammad Sang Pedagang. Di buku Afjalur Rahman itu Muhammad Sang Pedagang itu udah diterjemahkan. Itu bicara tentang sirahnya Nabi sebagai pedagang. Jadi interaksi Nabi ketika berdagang, interaksi Nabi ketika menjadi manajernya Siti Khadijah. Itu selain beliau suami Siti Khadijah kan. Jadi itu luar biasa. Itu mencerminkan akhlak pedagangnya Islam. Jadi saya ingin diskursus ekonomi Islam itu tidak di Indonesia itu tidak digeser sekedar tentang bank Islam, tapi harus digeser tentang cara berdagangnya Nabi, praktek-prakteknya, akad muamalahnya. Nah, sekarang saya coba tanya pada Anda nih, Bang. Ya, artinya apakah yakin dan apakah berani? Ya mungkin saya bukan ustadz ya, tapi oke lah, tadi ada yang Anda berkata bahwa pada prakteknya masih ada yang pakai bendera syariah, tapi nyatanya akad-akadnya belum syariah. Misal, ya kita nggak usah sebut merek banknya mana. Tapi apakah yakin ketika memang nanti dari 2024 yang kita harus sikapi bahwa ya kita harus berwarga negara gitu, pengusaha, ada yang jadi, anggaplah misalnya yang jadi yang mungkin yang Anda usung misal. Tapi nyatanya apa bisa langsung berubah gitu Bang, syariahnya benar-benar sesuai dengan akadnya, dalil dan lain sebagainya. Gini, coba tadi Anda bilang iya, pada prinsipnya begini. Yakin berubah begitu gitu? Saya mau sebut begini. Secara syariah yang benar ya, prakteknya ya. Saya ingin sebut begini, praktek yang harus dihadirkan itu adalah praktek di mana nilai-nilai Islam, akhlak Islam. Oke. Saya garis bawahi akhlak Islam itu hadir di perdagangan. Emang selama ini nggak ada akhlak yang banyak? Tentu kita nggak menggunakan akhlak Islam, nilai-nilai Islam, menipu, menaikkan harga, menimbun, pemalsuan, suap menyuap. Nah, itu bukan praktek Islam. Nah, selama ini kan gini, orang kita selalu teriak tentang tentang kalau umat kita misalnya kalau udah bicara tiba-tiba ada makanan yang ngandung babi, kita marah semuanya. Tapi kalau kita ketika berinteraksi perdagangan saling suap itu biasa saja. Ini ada masalah dengan nilai yang kita pegang. Sebenarnya kita terlalu terjebak pada hal-hal yang tidak substantif misalnya, atau kita bereaktif terhadap sesuatu yang reaktif nggak pada tempatnya ya? Tidak pada tempatnya. Jadi padahal kalau kita apple to apple kita bandingkan ini sama saja gitu loh. Nah, saya mau katakan ke depan yang memang harus diperjuangkan itu adalah nilai akhlak itu. Kalau nilai akhlak itu kan universal. Ya, universal sebenarnya. Nah, Anda nggak perlu bawa nilai Islam, Anda nggak perlu bawa nilai Kristen, Anda nggak perlu tapi universal, orang akan terima. Semua memang dengan adab dan akhlak harusnya. Nah, Rasul bisa diterima semua pihak dulu, kecuali orang yang membenci. Itu karena akhlaknya. Nah, ini jadi PR kita semua. Nah, ke depan maka perdagangan yang transparan, perdagangan yang jujur itu harus digaungkan terus-menerus. Nah, sebenarnya perlawanan terhadap riba misalnya dalam konteks ekonomi Islam ya riba itu pasti perdagangan yang tidak jujur. Betul. Yang tidak menguntungkan dua pihak. Jelas. Pasti ada yang dirugikan karena riba. Kan itu kuncinya. Tapi kalau kemudian kita jujur, ya pasti semuanya akan diuntungkan. Saya selalu bilang kalau mau bicara ekonomi Islam, misalnya nanti di di 2024 kita punya presiden yang baru segala macam, beresin pasar.
Pasar tradisional kita, kenapa nggak bisa bersaing misalnya dengan pasar modern kita? Salah satu masalahnya adalah ketidakjujuran. Yes. Anda masih banyak pedagang-pedagang kita misalnya curangin timbangan. Banyak kan? Banyak. Bilang ini produknya bagus segala macam. Itu nggak sesuai dengan Islam. Sampai pada kenyataannya juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ngasih arahan jangan masuk pasar kalau lu nggak tahu akad muamalah, fikih dan lain sebagainya kan. Jadi karena serumit itu gitu loh, serusuh itu pasar tuh sekacau itu gitu loh. Ini kan pedagang-pedagang kecil. Ya kan? Nah, kita bicara UMKM. Salah satu nilai yang harus kita ingatkan kepada teman-teman UMKM itu adalah nilai amanah dan jujur. Oh iya dong. Ini harus terus kita ingatkan. Kenapa pasar-pasar tradisional kemudian bisa ditinggalkan kalau kemudian mereka melakukan praktek yang tidak jujur, timbangan segala macam. Ya, akhirnya tinggalkan, orang udah ke pasar modern atau ke mall segala macam. Coba misalnya nilai Islam, bersih itu kan nilai Islam. Ya. Itu betul. Dihadirkan. Jujur nilai Islam itu dihadirkan. Hal-hal yang sederhana begitu terus diingatkan. Maka nih pasar tradisional yang harusnya eksotik itu akan tetap eksotik. Nah, itu Bang permasalahannya. Saya kadang bukannya nggak mau nganterin ibu ke pasar ya. Pasarnya ya Allah, ibu nggak bilang semua pasar ya. Jorok banget. Tapi Anda bayangkan loh, saya pernah tulis begini, pasar tradisional itu pasar yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Maksud saya, Anda ke mall kan nggak tawar-menawar lagi. Islam itu bergen loh. Nah, dagang yang benar ke dalam Islam itu bergen. Tapi kan boleh tawar-menawar sebelum terjadi akad. Iya kan, tapi jujur tawar-menawar. Iya, oke. Jadi kalau di mall kan Anda robotik. Robotik kok nggak beli udah bayar, nggak ada komunikasi. Kan semua pelayan SPG di mall itu pasti semua ramah, Mas. Ramah kan, senyum segala macam. Kalau enggak dimarah bosnya. Tapi kalau Anda ke pasar, saya tiap pagi suka ke pasar beli ikan. Kalau dia lagi enggak mood, maka mukanya kelihatan marah. Paling kita bilang, "Lo ada apa?" begitu segala macam. Bisa ada komunikasi dua arah. Misalnya dia Bu Haji, Pak Haji, ini apa murah segala macam. Murah apaan, lo bohong nih. Kita ada komunikasi. Jadi sebagai manusia, kita jadi kayak manusia sesungguhnya, ada interaksi, ada apa, dan guyup. Manusia modern itu dia jadi monolog. Jadi semuanya robotik. Ada harga hampir satu arah. Nah, sebenarnya manusia yang sesungguhnya manusia, dia dialog. Iya, memang manusia. Pasar tradisional tuh bikin dialog loh. Dia suka bercanda. Gimana, bahkan saling kenal. Pak Haji, apa ini hari ini? Itu bagi saya proses dialog pasar tradisional itu. Tapi ada yang perlu diperbaiki di pasar tradisional. Ada, banyak. Dan pasar tradisional itu bagi saya eksotik. UMKM itu eksotik. Kenapa? Karena ada proses dialog di sini. Kita kembali ke era modern. Sosial media kita kan bikin kita semuanya monolog. Maksudnya gimana? Anda bayangkan loh, anak-anak sekarang tuh malas baca. Ya kan? Tapi berisik, pengen berpendapat. Iya kan? Gue sampai bikin kafe Begawan Kupi itu. Sengaja gue tempelin gambar-gambar sejarah segala macam supaya ketika dia duduk dia nanya, ini apa ya? Dia Google. Supaya dia baca. Nyatanya baca nggak? Kalau buku dia nggak baca, itu jadi masalah. Tapi kalau gambar-gambar itu dia Google mungkin. Anda taruh buku? Iya, taruh buku. Sengaja perpustakaan gitu. Perpustakaan. Baca nggak? Itu jarang yang baca. Aduh. Jadi hiasan tuh buku-buku. Tapi gambar-gambar segala macam, mereka ngelihat Hos Cokro Aminoto. Siapa ini? Oh, mereka Google. Oh, Hos Cokro Aminoto itu mantan presiden atau mantan ketua umum Syarikat Islam. Oh, Syarikat Islam itu apa ya? Dia cari belajar gitu. Nah, anak-anak sekarang itu bagian besar Gen Z ini itu literasi sejarahnya rendah. Anda gimana mau bicara Indonesia kalau Anda nggak kenal sejarah Indonesia? Wah, ya. Anda nggak mungkin bisa bicara tentang Nabi Muhammad, Rasul kita, kalau Anda nggak pernah baca Sirah Nabawiyah. Ya. Jadi makanya Gen Z ini harus diingat, literasi itu nilai utama Islam. Oke. Wahyu pertama saja Iqra, baca.
Nah, anak sekarang yang saya khawatirkan sosial media ini monolog. Anda bayangkan ada kiai pintar bisa dibodoh-bodohin oleh anak yang baru lulus SMA. Satu arahnya di Betul, situ satu ya. arahnya begitu dan nggak ada dialog. Dia nggak mau terima dialog. Jadi misalnya kalau saya nggak mau jawab ejekan, kritikan di sosial media, Netizen. ya iya saya memang nggak mau. Ngapain saya berdialog dengan orang yang memang nggak mau dialog. Dan cara masuknya juga benar. Manusia itu kan makhluk sosial, dialog. Jangan orang yang berilmu dibantah sama orang-orang yang tanpa ilmu, tapi satu arah. Kenapa kalau memajak diskusi, oke lah misalnya di komen, tapi alangkah baiknya di DM gitu ya. Tapi jangan langsung subjektif yang lu tuh begini. Minimal ada diskusi dulu ya. Betul. Jadi orang itu pertama, kedua akhirnya nggak guyup. Jadi kalau istilah anak muda sekarang kurang ngopi. Makanya ngopi ke Begawan Kopi. Asik, masuk. Ini bro, jadi kurang ngopi. Anda bayangkan loh, sekarang tuh kalau di politik segala macam karena ejek-ejekan di sosial media segala macam, akhirnya dia nggak guyup, nggak mau dialog, nggak terbiasa dialog. Padahal kami misalnya, gua dosen aktivis misalnya, itu terbiasa beda pendapat, biasa berbeda. Itu biasa saja. Misalnya di TV, misalnya saya bisa berantem dengan, dalam tanda kutip, berdebat dengan rival politik kita. Tapi itu tidak buat kita kemudian musuhan atau saling benci. Di luar itu ngopi bareng. Iya, ngopi bareng. Itu bersahabat biasa gitu loh. Jadi saya mau katakan Indonesia ya, atau di hubungan sosial kita harus begitu, harus kembali guyup, harus hadirkan dialektika dan dialog. Berhenti monolog. Nih, podcast Mas Dery itu harus jadi sarana dialog kan. Misalnya tadi nggak sepakat tentang pendapat saya, ya itu sarana dialog baru. Dulu kalau angkatan saya itu mahasiswa, kalau kita nggak sepakat, misalnya dulu masih rame koran, kita tulis di koran, kolom opini itu kita tulis. Ada nggak sepakat dengan tulis gitu, kita balas lagi pakai tulisan. Ya karena itu sebenarnya lebih ke teknologinya kali. Iya, kalau sekarang kan bebas pendapat semua keluar dari sini. Iya, itu tadi. Tapi kan teman-teman yang di sosial media yang dia punya sarana dan punya keinginan untuk dialog, itu terjadi juga. Misalnya saya berbeda misalnya dengan Fahri misalnya. Di situ kami dialog, kami debat. Tapi dua-duanya punya konten. Punya nilai, punya isi gitu. Kalau sekarang kan rame konten, tapi apa istilahnya, banyak produksi konten tapi tak berisi gitu. Pokoknya asal viral segala macam gitu kan. Yang daging semua istilahnya itu kayak podcastnya Mas Dery ini kan nggak banyak gitu. Tampilkan solusi, dialog, tambah ilmu gitu loh. Nah kan sekarang ya mohon maaf ya, yang paling laku kan coba isi di IG, yang paling laku itu justru dialog-dialog yang menjurus ke pornografi misalnya, atau konten-konten yang menjurus ke pornografi, itu yang paling banyak yang dilihat. Iya wajar, takutnya cerminannya kan memang ada yang tiap hari suka nonton porno, kan kita nggak tahu. Kalau kata solusi, yang ngampirin solusi, nilai segala macam kan punya tantangan sendiri. Anda ngadain ini, pertama bawa idealisme juga. Mau kasih pencerahan terhadap publik. Nah, saya sih berharap orang-orang yang seperti ini makin banyak. Ini membantu tingkat literasi kita semakin baik. Nah, PR kita ini kan sekarang menurut saya ya literasi itu. Oke, mudah-mudahan industri juga naik ya dengan adanya mungkin. Ayo silakan Anda bikin podcast kasih solusi versi 2 misalnya. Nah, tapi gini Bang, menarik Bang. Tadi kan Anda kan sempat singgung mengenai ekonomi syariah. Balik dikit ya. Sebenarnya siapa sih? Ini saya beneran awam loh ya. Kan Anda kan ada di Kementerian Pertahanan juga ya sebagai juru bicara Pak Menteri gitu ya. Gini. Sebenarnya yang ngatur-ngatur kayak akan terjadinya akad syariah, mau itu bank, mau itu lembaga tertentu yang memang membawa syariah apa segala macam, itu sebenarnya gimana sih dari sisi kementeriannya kah, atau lebih spesifikasi ya, apakah dari Kementerian Agama kah yang ngatur? Mohon maaf ya, misalkan ada yang ngakunya syariah tapi memang nyatanya ada yang belum syariah, memang itu adalah kesabaran dulu, pelan-pelan penetrasinya, atau emang nggak bisa langsung buat perpres begini gitu?
Apa gimana? Atau ada selama ini masalah-masalah kan tertentu? diatur oleh Bank Indonesia karena perbankan ya, Oke. ya kan sekarang juga ada OJK yang ngawasin praktek itu. Nah, terkait bank syariah kan terkait akadnya segala macam ada Dewan Syariah Nasional yang melakukan pengawasan terhadap mereka akadnya sudah sesuai syariat atau tidak. Itu kan hal yang penting. Tapi sekali lagi saya selalu mau balik gitu. Oh, itu selama ini praktek ekonomi syariah, ekonomi Islam itu berhenti di situ, berhenti di bank. Nah, apakah perlu regulasi? Menurut saya enggak. Kok enggak? Terkait dengan ekonomi Islam. Kalau bank itu ya aturan regulasi terkait dengan bank Islam, bank syariah itu harus diatur. Tapi kalau kemudian Anda bicara ekonomi Islam atau praktek ekonomi Islam, ya nggak perlu regulasi. Kenapa? Dia apa namanya menyatu. Tidak ada pembaruan dari ada, Mas. Tidak ada pembaruan dalam Islam. Adalah nilai. Yang hadir itu nilai. Tapi nyatanya nggak sesuai dengan dalil juga gitu. Hukum positif itu udah ngatur bahwasannya misalnya ya penipuan itu pasti kena hukuman. Kemudian hal-hal suap itu ada hukuman segala macam. Nah, sekarang PR-nya itu adalah membangun tradisi manusia Indonesia yang memegang nilai-nilai amanah dan jujur itu tadi. Saya gini, ada pola pembangunan itu. Anda bangun sistem pertama atau kedua Anda bangun manusianya. Ya, kalau saya itu tentu pada jalan yang saya pilih itu adalah membangun manusianya. Kenapa? Manusia yang punya akhlak baik, manusia yang terdidik segala macam, itu secara otomatis membangun nilai dan sistemnya. Yang kan kita bawa nilai nih. Anda kalau kemudian berperilaku baik segala macam, yang dilihat ya itu orang Islam. Mas, orang di luar sana nggak baca Al-Quran, nggak baca apa, yang dia lihat itu Mas Dery, yang dilihat itu Daniel. Sama kayak kritik Muhammad Abduh. Kan Muhammad Abduh bilang kan saya menemukan Islam justru di Eropa, tapi saya tidak menemukan Islam di Timur Tengah. Itu kritik Abduh kan, bahwasannya nilai jujur, bersih segala macam hadir di satu komunitas ini, tapi sana orang yang berbaju Islam tidak pegang nilai-nilai Islam. Biasanya apa ya? Cenderung kemana? Adab, akhlak itu tadi? Iya, akhlak. Makanya poin pertama yang selalu diingatkan Rasul itu akhlak. Jadi kalau istilahnya Hos Cokro Aminoto tuh, anak muda Islam itu harus punya 3 hal, kata Hos Cokro Aminoto. Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, sepintar-pintarnya siasat. Pak Hos bilang begitu loh. Murni tauhidnya. Udah tauhidnya murni, semua yang dia lakukan lillahi ta'ala, demi Allah, untuk Allah, mencari keridhaan Allah. Itu yang dilakukan kalau murni tauhidnya. Kemudian kedua, ilmunya tinggi, literasinya bagus, belajar terus segala macam. Nah, ilmunya tinggi itu paralel dia dengan akhlak yang baik. Jadi ada orang selalu bilang percuma orang ilmunya tinggi tapi akhlaknya jelek. Enggak, orang yang ilmunya tinggi itu pasti akhlaknya baik. Kalau akhlaknya jelek berarti ilmunya enggak tinggi. Saya selalu bilang begitu. Kalau gitu. Iya, jadi kalau orang itu dia ilmunya tinggi segala macam, tapi akhlaknya jelek, berarti ilmunya nggak tinggi. Tapi kan pinter belum tentu baik juga. Betul, itu dia. Pinter ini berarti ilmunya nggak tinggi. Kenapa? Bagi saya, bagi pemikir-pemikir Islam itu, ilmu tinggi itu harus paralel dengan akhlak yang baik. Orang yang ilmunya tinggi, dia pasti paham nilai. Paham nilai, dia pasti belajar banyak hal. Kalau sekedar mahir, itu bukan ilmu tinggi. Dia mahir, dia ahli di bidang ini, itu ahli saja, tapi ilmunya tidak tinggi. Nah, kalau versinya Pak Hos ini yang saya terjemahkan, itu ilmu tinggi, dia paralel dengan akhlak. Orang yang ilmunya tinggi, dia pasti paham berkomunikasi yang baik. Kenapa? Tadi dia paham value-nya komunitas ini, dia paham value, akhirnya dia bertoleransi, akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan siapapun. Makanya poin ketiga kata Pak Hos Cokro Aminoto, sepintar-pintarnya siasat. Kalau kata Buya Hamka itu politik itu sabar katanya. Makanya menerjemahkan surat Al-Asr itu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Iya, kita harus tegakkan yang hak, tapi harus sabar.
Kenapa? Kalau kamu menegakin yang hak nggak sabar, nanti bisa terjadi kerusakan. Iya. Yang terjadi justru kamu bikin cara-cara yang tidak Keren. benar. Misalnya ada apa nih rumah bordil, kita hancurin, Caranya kita kan bakar. Iya, Caranya iya. nggak benar. Akhirnya lo dianggap radikal. Akhirnya lo ditangkap polisi Oke. karena anarkis. Iya, Ya kan? iya. Itu gara-gara apa? Gara-gara nggak sabar. Betul, memang kadang Ada. bukan kadang, memang biasanya kalau kita menegakkan jalur yang hak, itu perhelatan di mana-mana tuh nggak Makanya disukai. menegakkan yang hak itu harus sabar. Harus, makanya kata Host Cokro Aminoto itu sepintar-pintarnya siasat. Murni tauhidnya, tinggi ilmunya, pintar siasatnya. Nah, orang yang pintar siasatnya itu pasti paham manajemen. Itu sabar dengan metodologi. Ya, Dalam dakwah saja Mas ada metodologi dakwah. iya pasti. Ya kan? Metode. Anda masa mau ceramah, Ustadz nih ceramah ke orang lapar tentang tauhid. Ngamuk ya. Ngamuk dia Mas. Datang ke orang lapar, Oke. itu kasih makan. Oke. Kasih makan supaya dia bisa makan dan kenyang. Itu juga yang dilakukan oleh Mbah Dahlan kan, Kiai Dahlan, Ahmad Dahlan itu nggak pernah ceramahin orang miskin. Yang beliau lakukan apa? Kasih makan tuh orang miskin. Bikin sekolah buat mereka bisa sekolah. Bikin rumah sakit supaya mereka bisa ke Berobat. rumah sakit. Ceramahnya tentang agama nanti aja. Gitu loh. Jadi solutif. Nah, Ya, kayak ya, cari apa kasih solusi nih dia solutif. Ya. Nah, itu maksud saya cara kita beragama termasuk di ekonomi itu. Wah, keren. Gitu. Tapi memang kalau ngomongin hak tuh begitu ya. Ya, jadi Iya. nggak emosional Mas. Ini nggak Iya. emosional. Ini harus kita tegakkan. Ini harus itu jadinya akhirnya kita berubah jadi orang amukan tanpa punya strategi, tanpa punya metodologi. Itu dia tuh. Ya memang kalau ngomongin hak, sabar, setuju tadi. Sabar. Soalnya agak masalah nih kalau kita bahas mengenai hak nggak sabar. Ya, Bisa dibilang kalau kita justru dibenci gara-gara haknya, memang itu di atas kebenaran kan. betul. Tapi justru kalau memang ternyata kita dibenci bukan gara-gara itu, misal akhlak, adab. Itu jadi masalah. Kan? Karena Nabi pun Abdullah bin Mubarak, dia 36 tahun belajar Islam, 30 tahunnya belajar adab dan seterusnya. Betul. Justru malah aneh nih kalau orang dibenci sama adab sama akhlaknya. Iya, betul. Jangan-jangan memang ini ikutin siapa? Karena Nabi nggak ada kayak begitu tuh. Betul. Nah, artinya dalam hal ini saya sih sebenarnya melihat teman-teman pengusaha dalam hal ini lagi membidik. Kami ini nanti akan dibawa kemana kapalnya? Kami ini nantinya akan dibawa, ada yang bilang liberal banget nih kayaknya nih. Terus kalau kita menyikapi berbisnis liberal banget, hati-hati. Ada yang bilang, saya bilang ke oknum lah ya bisa dibilang ya. Nanti akan dibawanya gayanya ke ya ranah-ranah yang terlalu liberal lah ya, nggak usah disebutkan lah ranahnya kayak gimana. Ada yang dibawanya karena kapitalisme banget, ada yang moderat banget. Nah sebenarnya tiga-tiga ini memang ada yang benar atau yang salah, atau tiga-tiganya salah, atau tiga-tiganya benar atau gimana sih, Bang? Kalau dalam konteks ekonomi Pancasila misalnya, ya kita tentu ekonomi konstitusi, ekonomi yang tidak kapitalis, tidak juga sosialis. Artinya tidak komunis juga gitu secara politik. Jadi kita memberikan ruang untuk kepemilikan pribadi, orang untuk berkarya semaksimal mungkin, untuk menjadi kaya semaksimal mungkin, tapi punya tanggung jawab gitu ya. Tapi kemudian kita juga melakukan perlindungan terhadap mereka-mereka yang tidak mampu. Nah, ini ngomongin perlindungan, sekalian kita diskusi. Bocoran apa dari Pak Menhan? Kan saya kan beneran mau nanya, peran kerja kan kita nggak tahu, kita kan kepo kan. Beliau ini gimana sih mempertahankan di kubu Kementerian Pertahanan tuh ya terhadap pengusaha dulu deh. Ya, tentu yang kecil harus dilindungi. Itu poinnya. Poin itu pentingnya. memang ada peraturan dari Kementerian Pertahanan. Ya, kalau terkait pertahanan sekarang, tentu industri pertahanan lokal itu harus dilindungi. Makanya setiap misalnya contoh ya, kita beli pesawat tempur Rafale dari Prancis. Tapi kan ramai itu dibahas tuh mengenai beli pesawat second. Maka kan kita belum mampu bikin pesawat tempur seperti itu. Maka kontrak dengan Rafale itu harus punya skema alih teknologi dengan PT DI.
Itu harus dibuat oleh Pak Menhan. Kemudian kedua, dia juga harus punya sebagian komponennya bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi alih teknologi supaya di masa depan PT DI bisa belajar memproduksi pesawat sendiri. Kemudian itu alih teknologi. Gitu. Kemudian kedua, sebagian komponen harus bisa diproduksi atau Prancis memutuskan atau Dassault, perusahaan yang produksi Rafale itu mengalihkan produksinya sebagian di Indonesia. Supaya apa? Supaya ada efek domino untuk ekonomi dalam negeri, untuk PT DI ada kegiatan ekonomi yang maksimal di dalam negeri dan sebagainya. Tapi apakah yakin itu memaksimalkan kegiatan ekonomi kalau memang ternyata investasinya gede-gede banget atau takutnya mungkin dinilai mubazir apa segala macam sama sebagian orang? Tidak ada yang mubazir terkait dengan pertahanan. Kenapa? Pertahanan ini seperti seperti asuransi, Mas Diri. Gimana tuh? Asuransi, Anda membeli asuransi tapi kemudian tidak terjadi apa-apa, kan nggak ada masalah. Baik, maksudnya. Ini kita bukan berbicara mengenai hukum asuransinya. Bukan. Okay. Dalam konteks itu artinya kita mau bicara misal sama dengan ini. Kita nggak usah pakai asuransi lah. Hidran yang buat kebakaran. Oke. Kita kan beli. Itu harus ada. Kalau kebakaran berarti kita aman karena kita bisa semprot segala macam. Betul. Tapi kalau nggak kebakaran bagus. Bagus. Begitulah pertahanan. Tapi kalau nggak ada begitu, maka ketika ada kejadian ya semuanya musnah. Itu pertama. Kedua, dari sisi cara berpikir pertahanan itu adalah kalau kita lemah, siapa yang jaga kekayaan kita itu? Kalau ini ya, rumah Mas Dery itu adalah rumah besar. Orang tahu di situ punya banyak uang segala macam, punya simpanan emas segala macam. Kalau nggak ada yang jagain, kira-kira kebobolan nggak? Kebobolan, Mas. Sama dengan Indonesia. Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa. Kalau kemudian nggak dijagai dengan alutsista yang kuat, maka akan dibobol oleh negara atau negara tetangga. Bahkan sebelum terjadinya ada pembobolan apa segala macam, dengan adanya antisipasi awas anjing galak, rumah ini diawasi CCTV, itu adalah penanganan awal ya. Preventif. Iya, orang jadi kayak mikir gitu ya. Jadi menunjukkan kita kuat, kita menjaga semua potensi sumber daya alam kita dan rakyat kita, itu penting supaya negara-negara lain itu tidak seenak-enaknya dengan kita. Nah, komitmen kita memperkuat pertahanan itu bukan mau nyerang negara lain. Tapi kita ingin mempertahankan kalau kita diganggu. Kedua, kekuatan pertahanan kita ingin kita gunakan untuk mendorong perdamaian dunia. Makanya kita berkomunikasi dengan semua pihak. Itu sih konsepsi sederhana saja dalam hubungan antar negara, hubungan antar manusia. Karena kecenderungan orang ingin atau satu negara menghegemoni negara lain itu selalu ada. Pasti ada kayak gitu-gitu ya. Berarti kalau memang semua dipersiapkan, udah aman, infrastruktur juga terbangun, tinggal lanjutin ya? Iya, lanjutkan. Bisnis bergerak, UMKM tinggal kita pastikan perlindungan terhadap yang kecil, mendorong yang besar untuk semakin menyebarkan bisnisnya dan saling berkolaborasi. Tapi apakah mau ngelanjutin tersebut udah pasti clear dan bagus semua? Kalau memang misalkan ada yang buruk kan wajar dirubah. Iya, kalau yang buruk tentu kita perbaiki. Jadi kan tidak ada yang semuanya. Jadi lanjutin apa dirubah nih? Kita lanjutkan. Lah kalau yang buruk kan ngikut dilanjutin gimana? Yang buruk ya tentu kita perbaiki. Dirubah. Kita perbaiki dengan lebih baik. Dirubah lah ya. Anda alergi sekali sih ngomong berubah. Anda alergi sekali ngomong perubahan. Anda alergi sekali. Perbaiki itu kan movement gitu. Terus bergerak gitu. Ya semoga lebih baik lagi. Ya, semoga lebih baik. Amin. Sebenarnya yang politisi dia nih ya. Yang politisi dia. Loh, saya kan cuma bilang untuk mengabulkan biar Allah dengar, Allah kabulkan ya amin. Amin. Orang barat juga kan dipakai barat, dipakai. Iya, amin. Ngomong-ngomong adil. Dari ternyata politisi. Loh, gue. Amin. Oh ya. Anda
Pintar ngeles sekali. Pansan ada juru bicara ya. Pintar sekali, nggak bisa diotak-atik loh pendiriannya loh. Gawat, kokoh banget. Oke. Oh, jadi memang kuncinya ya kalau memang ada kebaikan ya dilanjutkan. Kalau memang ada kemungkaran ya diperbaiki, dirubah. Iya, Kan poinnya itu. Iya, diperbaiki. Nah, sama halnya dengan apa yang sudah Anda perbaiki terhadap negara sekarang, atau mungkin restoran-restoran atau mungkin rumah makan Anda dan lain sebagainya, itu gimana? Ini kelihatan kali ya Bang ya? Betul. Ya. Ada bisnis yang nggak kelihatan juga Mas. Prinsipnya gini Mas Dery. Oke. Dalam bisnis saya ini basic utama saya tentu dosen, akademisi. Ya. Saya selalu bilang ke anak-anak saya misalnya, kita harus punya core value yang kita pegang dan kita bawa kemanapun. Dan itu yang tidak boleh berubah. Selebihnya kita harus perbaiki terus-menerus. Oke. Nah, core value itu misalnya apa? Core value saya sebagai pendidik itu harus memastikan semangat literasi, semangat anak-anak itu belajar selalu hadir. Makanya ketika saya bikin Begawan Kopi, saya pastikan nilai saya hadir di situ. Buku salah satunya. Iya, buku. Keresahan saya terhadap kondisi anak muda saya hadirkan di situ. Nyatanya kalau customer behavior atau perilaku customernya memang susah masuk ke dalam minat baca gimana? Disitulah tantangan kita. Tantangan para pendidik itu adalah melakukan perbaikan. Oke. Jadi kita pastikan mereka tinggal caranya, metodologinya seperti apa. Misalnya ya, saya pendidik, maka komitmen saya itu harus banyak sabar melakukan pendidikan itu. Karena itu bukan pekerjaan jangka pendek, itu pekerjaan jangka panjang. Kalaupun yang kemudian saya kerjakan itu tidak berhasil hari ini, tapi kita komit terhadap nilai itu, pasti ada yang lanjutin. Satu hari yang punya komitmen yang sama. Karena bagi saya semuanya bukan sekedar tentang kita dapat profit besar-besaran, tapi ada nilai yang mau kita bawa di situ. Wah, keren. Profit harus untuk bertahan dan memperbesar pesan dan nilai yang kita sampaikan, tetapi nilai nggak boleh hadir. Artinya gini, Mas Dery kasih solusi ini, saya bisa pahami ada nilai di sini yang Anda nggak mau langgar nilai itu. Iya. Anda nggak mau menghadirkan dialog yang punya nuansa pornografi misalnya di sini. Betul. Anda nggak mau undang narasumber yang punya kecenderungan tidak baik untuk pendidikan dan macam-macam. Betul. Itu kan value, Mas. Kan kalau padahal itu lebih menguntungkan kan. Anda menghadirkan orang yang penuh nilai-nilai menghadirkan pornografi segala macam. Itu kencang memang. Anda viewsnya pasti kencang. Tapi kan Anda nggak mau melakukan itu. Enggak dong. Padahal Anda bisa melakukan itu. Karena ini sudah besar segala macam. Tapi Anda nggak mau melakukan. Nah, saya berharap semuanya anak-anak muda kita itu begitu. Kita punya value yang nggak boleh kita negosiasikan. Termasuk Indonesia. Kita nggak boleh negosiasikan Pancasila. Itu sudah final. Oke. Itu nilai dasar kita. Itu sudah final. NKRI itu sudah final. Udah, itu bukan hal yang perlu dinegosiasikan lagi. Nah, sama hal dengan kehidupan kita itu. Bisnis kita semuanya begitu. Nah, kalau saja semua anak-anak muda, kemudian para pembisnis kita itu begitu, maka kita ini akan jadi negara yang hebat, yang pegang value, pengusaha pegang value-nya gitu. Jadi nggak semuanya halal gitu. Widih, saya suka pemikiran dan pemahaman konservatif Anda ya, Mas. Enggak, itu bukan konservatif, itu maju. Nasionalis. Iya, itu maju, Mas. Enggak, dalam Islam begitu. Begini loh. Misalnya ya, agama Islam yang saya pahami dalam ibadah itu, dalam prinsip fikih ibadah itu semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Ya kan? Fikihnya gitu. Dalam muamalah termasuk politik semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Iya. Artinya apa? Muamalah politik itu tempat berkreativitas. Karena Rasul pun berpolitik. Betul. Apa nilai dasar yang nggak boleh dikreativitaskan? Kalau kemudian ada larangan dari Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ibadah ini semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Artinya nggak boleh nih misalnya sholat subuh 2 rakaat kemudian kita tambah jadi 3. Kan nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Jadi
udah ada diperintahinnya. Nah, tapi dia mau malah politik. Wah, itu harus tempat kreativitas. Nggak ada bid'ah di sini. Nggak ada bid'ah nih. Semuanya berkreativitas. Yang ada bid'ah tuh di ibadah ini. Ibadah. Mantap deh. Saya suka ketegasan Anda di sini. Jadi itu loh. Jadi nilai dasarnya itu nggak bisa dikompromikan. Kan di sini nggak bisa dikompromikan. Di sini ini tempat kompromi. Ini tempat bernegosiasi. Nah, makanya banyak orang salah kaprah ketika misalkan beli pesawat second, ketika beribadahnya pakai toa, ketika jalannya pakai mobil anti peluru, disangkanya bid'ah tuh. Salah dong. Ini tempatnya kreativitas. Misalnya ya, mohon maaf ini. Orang sholat, kemudian tiba-tiba habis sholat itu salaman atau apa. Itu di luar sholat. Karena memang nggak ada ibadah yang mencaratkan dalil seperti itu. Jadi tadi prinsipnya tadi adalah kalau ibadah udah mahdoh sebutlah begitu, semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Kalau muamalah politik macam-macam ini semuanya itu boleh kecuali yang dilarang. Makanya kan di Ibnu Taimiyah itu bilang begini, politik ini kaitannya dengan politik. Istilah politik itu kan dalam Islam sebutnya as-siyasah. Siasat kalau bahasa orang Indonesia. Makanya Ibnu Taimiyah itu bilang politik itu punya dua fungsi katanya. As-siyasatuddin, ad-dirasatuddin, as-siyasatudunya. Ad-dirasatuddin jaga agama. As-siyasatudunya mensiasati dunia. Ya termasuk menjaga harta. Rasul kan pernah ngingetin yang paling paham tentang duniamu itu kamu. Iya. Makanya nggak ada bid'ah-bid'ahan tuh di situ. Itu tempatnya berkreativitas. Yang paham tentang duniamu ya kalian. Makanya zaman Rasul dengan sekarang ya beda. Yang paham sekarang ya kita. Gitu. Rasul nggak paham mungkin kondisi sekarang, karena di situ kenapa muamalah itu semuanya betul. boleh. Makanya kan waktu yang sekarang udah agak adem nih, karena kalau yang ngomonginnya 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu kan dikit-dikit sono aja lo ke Arab. Iya. Kan nggak usah lo di sini lo. Kan gitu kan? Iya. Kampret lo gitu. Cebong lo gitu Mas kan. Mas Dery dibilang radikal karena jenggotan gitu. Pasti begitu. Padahal rocker tuh wadahnya banyak yang jenggotan kayak gitu loh. Yang anak Harley juga begitu. Itu apa yang di Amerika yang hippies itu banyak kan jenggotan begitu. Betul. Om Indro kenapa gak dibilang radikal? Makanya hippies di Amerika yang pakai apa itu semuanya jenggotan begitu loh. Jadi udah gak ada begitu-begitu kalau sekarang ya. Ya, coba kita lihat ya bisnis-bisnisnya Bang Dhanil nih. Ternyata beliau ada begawan kopi, ada juga klinik kecantikan. Ini di Medan semua Bang? Di Medan. Oke, ke bawah dong. Di mana sih? Saya apa? Biasanya kan kalau di Medan saya Serayu. Dia nih setiap Jumat kami kasih makanan gratis buat orang-orang yang lewat. Enggak, bisa datang ya umum. Jadi setiap Jumat ini ya. Nah, ini bagi-bagi. Nanti kalau yang mampir silakan ambil ya. Itu makan gratis ketoprak karena salah satu makanan di situ ketoprak. Emang ya? Ketoprak bukan dari Betawi ya? Jakarta. Iya. Ini di mana? Ini di Medan. Iya Medan ada ketoprak. Kita bikin ketoprak kayak kita bagi-bagikan yang mampir bisa makan gratis. Apa jalannya? Setiap hari. Saya Serayu. Iya. Kalau keluarga saya di Semusi. Oh, deket berarti. Deketan tuh. Dari situ tuh. Saya ada di situ tuh Om Ismet, Siregar dan lain sebagainya. Ini buat teman-teman tinggal coba ramaikan tuh begawan kopi. Jadi ada kopi-kopi apa nih Bang? Kopi-kopi Nusantara. Kopi Aceh. Kita semuanya kopi Aceh. Makanya kopi ngomongnya ya, bukan kopi. Saya lahir di Aceh dulu. Jadi saya itu lahir di Aceh, kemudian ada pergolakan dulu, tahu di Aceh. Akhirnya ayah saya itu terpaksa pindah karena usahanya dibakar di sana segala. Bapak juga ASN ya. Kemudian beliau pindah ke Sibolga. Saya SMP di Sibolga. Kemudian mau SMA saya pindah ke Jakarta. Yang dulunya, ini kita singgung dikit ya. Dulunya Anda sebagai tukang parkir kan Bang? Iya, itu tadi. Itu gimana kan, ceritanya sih? Di masa sulit itu dari SD itu pindah ke Sibolga. Kemudian pindah ke Jakarta. Di Jakarta tuh hampir nggak sekolah Mas. Karena nggak ada uang. Kenapa nggak ada uang? Jadi pindah ke ayah juga ikut pindah ke Jakarta. Nah kemudian waktu itu saya kalau sekolah dulu juara 1 terus tuh. Tapi di SMA mau masuk SMA nggak ada duit, daftar ke SMA negeri ternyata harus bayar juga dulu segala macam. Akhirnya nggak punya duit. Akhirnya bapak bingung kan. Kemudian ada om saya
bawalah, saya ingat sekali pakai motor Astrea zaman dulu itu sekitar tahun 96 ya, 96, 95, 96 beliau naik itu ke sekolah Muhammadiyah di Ciledug. Di Ciledug, sekolah Muhammadiyah di Ciledug. Akhirnya saya masuk ke situ. Itu sekolah waktu itu suka banjir katanya. Saya masuk di situ suka banjir, kemudian punya gedungnya nggak bagus. Saya masuk di situ, saya digratisin, boleh daftar nanti aja bayar di sekolah itu. Nah kemudian selama 3 tahun saya sekolah di situ, saya dapat beasiswa full. Wow. Nah, makanya saya waktu itu saya sering sebut gini, waktu itu kita patah harapan. Saya kayak nggak punya harapan mau sekolah. Nggak bisa sekolah, nggak mampu bayar. Tiba-tiba harapan itu dikasih oleh Muhammadiyah. Diberikan gratis. Jadi Anda bayangkan loh, kalau dalam manusia itu yang paling berat itu adalah hidupnya ketika dia nggak punya harapan, dia kehilangan harapan, maka itu hidupnya sudah habis kira-kira gitu. Nah itu terjadi, tiba-tiba harapan itu dikasih oleh Muhammadiyah. Makanya saya bilang, bagi saya Muhammadiyah itu bukan sekedar organisasi dakwah atau salah satu pendiri bangsa ini, tapi secara personal, selain memang saya berangkat dari keluarga Muhammadiyah sejak kakek nenek saya, tapi Muhammadiyah ternyata beri harapan saya ketika saya kehilangan harapan. Saya punya hutang yang sangat mendalam terhadap Muhammadiyah, terutama ketika saya kehilangan harapan, saya dikasih harapan bisa sekolah di Muhammadiyah tanpa bayar 3 tahun. Saya ingat sekali kepala sekolah saya namanya Pak Dadang yang selalu cari beasiswa. Nah di sekolah itu saya juara terus. Masya Allah. Karena kalau juara kepala sekolah saya itu carikan beasiswa buat anak-anak ini. Nah akhirnya dari situ kemudian pas kuliah kejadian juga. Nah selama saya sekolah itu saya parkir di rumah klinik, namanya Klinik Medika Lestari. Untuk apa? Untuk parkir ya, dapat pemasukan? Ya, dari pulang sekolah saya parkir dengan adik saya namanya Donald Anjar Simanjuta, itu adik saya parkir. Jadi saya parkirnya pulang sekolah jam 1. Nah nanti Donald ini gantiin saya itu jam ba'da maghrib. Saya pulang. Shift-shiftan. Iya, karena Donald masuk sekolahnya sore. Siang. Saya pagi sekolah, kemudian saya pulang ba'da maghrib, Donald gantikan. Dia sampai jam 10 nanti. Adik kakak tukang parkir. Adik kakak, dua-dua. Sekarang adik saya ini dokter spesialis paru. Wah, Masya Allah. Nah, kami parkir di situ ganti-gantian. Nah, saya ingat sekali ibu saya itu baru mulai masak kalau saya pulang. Karena nggak punya duit. Ibu saya itu baru mulai masak kalau saya habis pulang parkir bawa duit 20.000 segala macam. Itu ibu baru masak. Adik kami punya 2 lagi, adik yang kecil, masih kecil sekali. Nah itu baru masak ibu. Buat belanja bahan baku belanja itu gitu. Jadi ibu bapak waktu itu kenek Kopaja. Kopaja saya masih ingat sekali, Kopaja Ciledug Tanah Abang. Warna hijau putih itu. Iya, hijau putih. Bapak semuanya kerjain, sampai supir Bluebird, taksi segala beliau kerjain. 3 tahun di Jakarta, Bapak kembali ke Medan. Nah, Bapak mulai bisnis di Medan. Nah, alhamdulillah tuh Bapak bisnisnya juga berkembang dengan baik. Beliau punya pelan-pelan beliau bikin kebun sawit segala macam. Nah, jadi sayangnya ibu meninggal beberapa tahun 2019 pasca Pilpres. Ibu saya meninggal dunia. Jadi bagi saya tadi catatannya Muhammadiyah punya jasa yang luar biasa bagi saya. Kemudian kedua pas kuliah juga begitu, nggak ada duit, akhirnya cari perguruan tinggi yang murah. Ya itulah saya kemudian daftar di ITB Ahmad Dahlan di Ciputat. Ahmad Dahlan kan Muhammadiyah juga. Iya, Muhammadiyah. Iya. Disitulah saya belajar, kemudian barulah S2, S3 saya bisa milih. Itu pakai duit nggak? Beasiswa juga? Enggak, saya bayar tapi murah. Tapi murah dulu ya. Zaman tahun 2000 itu relatif lebih murah dibandingkan dengan yang lain di ITB Ahmad Dahlan ini. Nah sekarang kemudian saya jadi dosen pegawai negeri sipil di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Serang, kemudian Pilpres 2018 saya putuskan mundur. Kenapa?
Karena kan ASN nggak boleh nggak boleh masuk politik, apalagi jadi koordinator juru bicara dulu, koordinator juru bicara Pak Prabowo dan Bang Sandi pada saat itu. Akhirnya saya putuskan mundur. Banyak teman-teman sebut ini Bang Daniel sayang sekali sudah 15 tahun jadi ASN kemudian mundur. Bagi saya itu nggak ada masalah karena keberanian kita memilih itu penting. Artinya saya yakin kontribusi saya akan jauh lebih besar ketika saya membantu Pak Prabowo pada saat itu dengan Bang Sandi waktu itu capres. Nah, walaupun kemudian belum sukses, kemudian Pak Prabowo masuk Menteri Pertahanan, beliau masih minta saya untuk jadi juru bicara Menteri Pertahanan. Wah, ini bisa diambil ibu atau pelajaran nih, Bang. Gimana caranya dari tukang parkir, ya singkat aja ya, sampai akhirnya bisa duduk di kementerian gitu loh. Gimana sih maksudnya? Kuncinya begini, saya selalu ingatkan anak-anak muda itu. Pertama nggak boleh putus asa. Kemudian kedua, sesuatu yang kamu anggap jelek itu belum tentu jelek buatmu. Misalnya contoh, saya sedih sekali ketika saya masuk di SMA Muhammadiyah itu. Ini sekolahnya jelek segala macam. Namun ternyata disitulah saya dididik banyak hal. Agama saya dididik di situ. Pemahaman dan cara kerja organisasi saya dididik di situ, pola pikir saya itu dididik di situ, dan kemudian saya bisa lulus di situ tanpa bayar. Jadi ternyata itu jalan saya juga kemudian aktif di Muhammadiyah sampai saya jadi ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Jadi ternyata tempat yang tadinya saya pikir nggak cocok buat saya, jelek, ternyata itu yang terbaik buat saya dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sekali-kali pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Keren. Ketika Allah ternyata kita pengennya ini, itu usaha kita ini sukses, ternyata gagal. Jangan-jangan Allah ngasih tahu kau nggak cocok di situ, kau cocoknya di sini. Yang penting jangan pernah putus asa. Iya, dan pilihan Allah itu kan nggak mungkin salah. Iya, Allah pasti milihin yang pas buat kita. Jadi banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup saya. Ketika kemudian mengalami kegagalan, saya selalu bilang enggak. Ini Allah sedang selamatin saya. Jadi ingat pasal 1 gitu tuh. Loh, iya. Kemurnian tauhid. Betul. Masya Allah. Enggak, ini Allah sedang selamatin saya. Saya harus ke sini. Pun dalam kehidupan kita sehari-hari kan, dalam rumah tangga, dalam mengurus anak segala macam. Enggak, pasti semua ada jalannya. Ya tinggal ngadu aja ke Allah. Yang kurang kita tuh kan sekarang gitu. Kita enggak ngadu, kita nggak cakap dengan Allah, ya kan? Kalau Anda nggak cakap dengan Allah, gimana Allah mau kasih tanda, gitu. Jadi intinya kemurnian tauhid itu penting. Jangan buruk sangka kepada Allah. Itu catatan penting. Nih Bang, nih saya buka sekarang nih. Saya dulu melihat Anda, saya pikir Anda kan serempet-serempet banget ya, dikit-dikit bawa Islam. Sampai berpikir bahwa kayak ini kok maju kok kayaknya jual-jual agama melulu gitu. Jangan-jangan kosong dalamnya. Ini kita pemikiran saya kemarin. Mohon maaf nih Bang ya. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Ya, mohon maaf nih. Dikit-dikit kan begini pakai fundamental jurus jual agama lah dulu, mikirnya begitu. Tapi begitu saya gali ternyata ada isinya juga Bang. Bahasa kasarnya begitu. Nah kan banyak. Nah itu biasanya mau di tahun-tahun tertentu ya, ini itu merapat ke era sosial media itu orang bikin judgement. Ya kan, dengan tampilan apa yang tampil gitu. Jadi orang itu bikin prasangka tanpa kenal. Itu kan yang saya sebut apa, kita monolog. Kita ambil kesimpulan melalui satu narasi, tidak mendalam. Nah, itulah kenapa kita butuh dialog. Kenapa itu Islam itu sederhana kan? Tabayun itu penting kan? Kenapa tabayun itu bikin kita saling check and recheck segala macam. Nah, yang kurang itu kan sekarang begini, ketika muncul di TikTok ya udah orang percaya itu tanpa harus cari gali informasi lagi. Cari tabayun lagi dan segala macam. Nah, yang kurang sekarang itu tradisi tabayun itu. Menurut saya tradisi ini harus, hal-hal ini sebenarnya konsepsi sederhana semuanya, tapi kita tinggalin. Tradisi cakap-cakap itu jadi kurang. Saya selalu bilang ke anak Medan. Di anak Medan itu Mas Dery bikin strata percakapan 3. Ada strata. Maksudnya gimana nih? Strata yang paling rendah. Itu namanya ulo-ulo.
Apa tuh? Ulo-ulo itu kita kumpul nih ini ada berlima. Itu semuanya mau saling tipu. Semuanya mau saling tipu. Mas Dery mau nipu saya mau nipu Mas Dery, saya mau nipu dia, saling tipu. Itu ulo-ulo. Ulo-ulo itu bohong-bohongan semuanya. Itu jadi cakap semuanya mau bohong-bohongin salah satu. Itu ada tuh. Itu percakapan paling rendah. Oke. Kedua, itu namanya kombur-kombur. Kombur-kombur itu kita kumpul waste time aja, buang waktu. Udah kosong aja udah. Kosong aja enggak ada itu kombur-kombur. Kalau orang Melayu bilang kombur-kombur. Kombur aja kerja kau, kira-kira gitu. Itu cakap-cakap yang enggak punya. Yang paling tinggi itu namanya cakap-cakap. Cakap-cakap itu adalah kita berdua ngobrol atau berlima ini ngobrol. Obrolan Mas Dery itu menaikkan ilmu pengetahuan yang saya memberikan pencerahan Mas Dery. Kemudian saling bantu, saling tolong dalam hal ilmu pengetahuan dan dalam hal-hal yang lain. Nah, sekarang yang kurang itu cakap-cakap. Ruang sosial media kita itu dipenuhi dengan ulo-ulo, banyak hoax, banyak monolog yang bikin pencitraan macam-macam. Di TikTok orang pura-pura dagang, pura-pura memanipulasi hasilnya, flexing segala macam. Kan ini ulo-ulo semuanya. Ulo-ulo bener tipu-tipu. Isi sosial media kita isinya ulo-ulo semuanya. Flexing lah segala macam. Kombur, cakap-cakap yang nggak penting. Semuanya buang waktu, waste time. Jadi sekarang sosial media kita polusi sekarang lagi tinggi. Ini sosial media kita penuh polusi, ulo-ulo dan kombur semuanya. Sedikit yang cakap-cakap begitu loh. Oke, saya curiga jangan-jangan ini cakap-cakap. Iya ini. Masya Allah. Jadi jangan sampai kombur-kombur dan ulo-ulo. Amin dong Bang ya. Amin. Amin. Alergi banget. Bener kan? Iya benar. Amin ya Allah. Saya jadi curiga buat IG jangan orang Medan ya Bang. Tapi seru ya kalau cakap-cakap berarti cocok tuh Bang. Betul. Yang isinya kan di sini ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, Pak Ganjar, ada Caimin. Betul. Seru tuh. Betul. Ada Bu Khofifah, ada Gibran. Yang kira-kira percakapan yang lebih cakap-cakap yang mana tuh Bang? Semuanya cakap-cakap. Semuanya cakap-cakap. Jadi kalau kata Pak Prabowo semuanya mau melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Mau itu lanjutin atau mau dirubah ya Bang? Versi terbaik buat saya Pak Prabowo gitu kan. Versi terbaiknya Mas Dery saya nggak tahu. Gampang, Anda mau tahu? Mau cari tahu? Iya. Gampang, saya mah tergantung siapa mau ngasih jatah menteri kan. Kita kasih solusi.